Halo guys, gimana kabar kalian? Pastinya baik-baik saja kan? Kali ini kita bakal membahas alur cerita film yang berjudul Steal From Atif yang rilis pada tahun 2016. Film ini menceritakan tentang para perampok yang sedang melakukan aksi perampokan di sebuah bank. Usut punya usut, perampokan ini cuma pura-pura, karena niat sebenarnya adalah mencuri data rahasia yang di dalamnya berisi daftar pejabat korup di pemerintahan Spanyol. Jadi gimana keseruan filmnya? Yuk langsung saja ke alur ceritanya. Adegan dimulai di pagi ini di kota Valencia yang diguyur hujan deras. Beberapa jalan ditutup karena terdapat banjir di beberapa titik. Hal itu pun menyebabkan kemacetan di beberapa ruas jalan. Salah satu orang yang terkena macet adalah Sandra, yang merupakan seorang manajer bank di Valencia. Akan tetapi Sandra tidak begitu peduli dengan hujan ini. Sandra hanya ingin cepat sampai di kantor karena ia mendapat telepon darurat dari rekan kerjanya. Rupanya nama Sandra tertulis dalam daftar hitam skandal korupsi di pemerintahan. Dan itu membuat jabatannya sebagai manajer terancam, yang kabarnya ia akan segera dipecat akibat kasus ini. Sementara itu, di bagian pelayanan yang baru dibuka, hari ini para nasabah sudah antri untuk menyelesaikan urusannya masing-masing. Dan ketika bank ini sibuk dengan para nasabahnya, tahu-tahu gerombolan perampok memasuki gedung sambil meminta semua orang untuk menuruti perintahnya. Para perampok ini pun langsung meminta semua orang yang ada di bank tersebut untuk menghentikan seluruh aktivitasnya dan berkumpul di tengah area bank. Ternyata perampokan yang dipimpin oleh pria bernama Uruguay ini berniat menyandra semua orang yang ada di dalam gedung tersebut. Para perampok ini pun meminta semua orang bekerja sama supaya urusannya segera selesai. Namun, jika salah satu di antara mereka ada yang melanggar perintahnya, maka para perampok itu tidak akan ragu untuk meledakkan bom yang ada di rompinya tersebut. Akan tetapi salah satu karyawan bank diam-diam menekan tombol darurat yang langsung terhubung dengan kantor polisi. Namun, tindakan itu pun segera diketahui oleh Uruguay. Uruguay pun menepati kata-katanya untuk membuat penyanderaan ini berjalan lama. Dan oleh karena itu, Uruguay pun meminta semua orang yang ada di bank itu segera memberi kabar kepada keluarganya masing-masing. Yang pada intinya, mereka harus memberi kabar kalau mereka saat ini sedang berada di dalam bank dan akan pulang terlambat. Sementara itu, Uruguay meminta anak buahnya yang bernama Eric untuk memutuskan jaringan CCTV. Dengan begitu, orang yang berada di luar termasuk polisi gak akan bisa melihat aktivitas di dalam bank ini. Tak lama kemudian, rombongan polisi pun datang. Namun mereka tidak bisa memasuki bank itu karena para perampok telah menutupnya dengan rapat. Untuk itu, para polisi bersenjata lengkap hanya bisa berjaga di luar. Mereka hanya menunggu perintah dari sang atasan dan untuk berhubungan langsung dengan para perampok. Kepolisian pun menurunkan Dom, seorang negosiator untuk mencari tahu keinginan para perampok, sekaligus mengajukan penawaran untuk membebaskan para sandera. Sementara itu di ruangan bank yang lain, kawan baik Uruguay yang bernama Gallego memasuki ruang manajer. Di sini Sandra terlihat belum menyadari kalau kantornya telah dikepung oleh para perampok, hingga beberapa saat kemudian, Gallego pun datang dan langsung menangkap Sandra. Selain Gallego, dua perampok lainnya bertugas untuk mencari barang-barang berharga dari brankas deposit. Mereka tidak hanya menemukan uang, tapi juga menemukan perhiasan yang bernilai sangat mahal. Dan dalam waktu yang sesingkat ini,
para perampok itu pun harus menuntaskan tugasnya masing-masing sesuai dengan rencana. Setelah menangkap Sandra, Gallego pun mencari terowongan yang terletak di bawah bangunan. Ternyata beberapa hari sebelumnya, para perampok yang menyamar sebagai tukang gali kubur itu pun telah menyiapkan terowongan sebagai jalan keluar mereka agar tidak ditangkap polisi. Sayangnya rencana ini pun tampaknya terhambat. Karena banjir akibat hujan deras di Valencia pagi ini, terowongan itu pun telah dipenuhi oleh air. Gallego pun berusaha memeriksanya, tapi arusnya terlalu deras dan Gallego tidak yakin bisa melewatinya. Maka Gallego pun segera melaporkannya kepada Uruguay. Namun, bukannya percaya dengan Gallego, Uruguay justru memaksa Gallego untuk tetap pada rencananya. Dengan kata lain, ia gak mau tahu intinya mereka semua harus melintasi terowongan itu supaya bisa keluar secara diam-diam. Gallego pun merasa sakit hati pada Uruguay, dan pada saat inilah Sandra yang dari tadi cuma diam menyaksikan para perampok ini mencari jalan keluar, tiba-tiba ngajakin Gallego ngobrol. Ternyata Sandra ini punya penawaran lain. Awalnya Gallego nggak ingin berbicara dengan Sandra, akan tetapi, Sandra bisa meyakinkannya dan berkata kalau ada barang berharga milik pemerintah yang berada di salah satu kotak deposito bank tersebut. Benda ini kemungkinan bernilai sangat tinggi, karena dulu diantar dengan penjagaan dan pengawasan yang sangat ketat. Gallego pun akhirnya mempercayai Sandra dan memberi sekantong berlian kepada Sandra sebagai tanda bahwa mereka telah bekerja sama. Selain karena perjanjian itu, Sandra pun mempengaruhi Gallego kalau mereka harus keluar dari tempat itu dengan mengambil keuntungan yang sangat banyak dan jangan sampai Gallego dibuang dari kelompoknya dan tidak mendapatkan apapun. Dan kotak yang dimaksud itu adalah kotak nomor 314. Sementara itu, di tempat lain berita perampokan ini telah menyebar ke seluruh media. Seorang wanita istri polisi yang bernama Soriano pun melihat berita itu dan cukup terkejut. Ia tahu kalau ada barang berharga milik suaminya yang disimpan di bank tersebut. Maka, ia pun segera menghubungi rekan suaminya untuk mengamankan barang tersebut. Meskipun wanita ini gak tahu isinya apa, tapi ia tahu kalau barang itu sangat berharga. Dan ia pun khawatir kalau perampokan ini akan membuat barang itu menjadi tidak aman. Maka, orang-orang di pemerintahan pun ikut panik dan mereka segera melakukan rapat penting untuk menyelamatkan benda berharga itu. Yang ternyata, barang tersebut merupakan sebuah harddisk. Harddisk ini kabarnya berisi daftar korupsi para pejabat di pemerintahan. Jika daftar tersebut terungkap, maka pemerintahan pun akan oleng dan kepercayaan publik pun langsung turun. Oleh karena itu, pria pemimpin rapat ini yang bernama Melizzo yang ternyata telah menghubungi salah satu perampok itu dan memintanya untuk mengambil harddisk tersebut. Karena tanpa diduga, perampokan ini ternyata hanyalah kedok. Melizzo rupanya sudah meminta Uruguay untuk mengambil harddisk tersebut secara paksa. Akan tetapi, karena urusan ini semakin melebar dan para polisi jadi ikut campur juga, maka Melizzo pun mau nggak mau harus turun tangan menghadapi masalah ini. Karena nyatanya fakta di lapangan mengatakan kalau para polisi sudah menyiapkan regu tembak untuk menghabisi para perampok. Para perampok itu pun berniat segera meninggalkan bank dengan menerobos banjir di terowongan. Uruguay sudah menyiapkan para sandera di depan pintu dan menyuruh mereka memakai rompi serta senjata. Hal itu pun dilakukan supaya polisi tidak bertindak ceroboh dan menuruti keinginan para perampok. Setelah itu, Uruguay diam-diam kembali ke berangkas deposito dan membawa harddisk dari kotak 314.
Gallego yang melihat hal ini pun langsung terkejut. Dia tak menyangka kalau Uruguay telah mengetahui hal tersebut. Begitu juga dengan Uruguay yang tidak tahu kalau Gallego juga udah tahu tentang kotak 314. Gallego pun merasa marah karena akhirnya ia sadar kalau Uruguay ini merahasiakan hal itu. Bahkan mereka telah mengorbankan diri untuk terlibat dalam kasus kejahatan ini. Tidak ada bedanya dengan Uruguay. Ia juga marah kepada Gallego. Dia bertanya dari mana Gallego mengetahui hal ini. Dan Gallego pun menjawab jujur, kalau kotak rahasia itu adalah kotak yang dibocorkan oleh Sandra, sang manajer bank. Para perampok ini pun kemudian memasuki terowongan yang dipenuhi oleh banjir. Uruguay yang tadinya gak percaya akhirnya menjadi orang pertama yang berusaha melintasi terowongan ini. Namun, sama seperti Gallego sebelumnya, Uruguay gak bisa menembus airnya karena arusnya sangat deras. Gara-gara itu, Uruguay pun sadar kalau upaya mereka bakalan sia-sia. Maka Uruguay pun memutuskan untuk kembali ke gedung dan menjalankan rencana lain. Sementara itu, di lain tempat Dom berusaha menghubungi perampok itu sebelum para penembak menjalankan misinya. Sayangnya karena saat ini Uruguay dan kawan-kawan masih berada di terowongan, upaya Dom itu pun hampir gagal. Tapi untungnya setelah beberapa saat menunggu, Uruguay akhirnya menjawab teleponnya. Dan ia pun mengulur waktu dengan minta dikirimkan makanan. Para eksekutor pun langsung membatalkan misinya. Sementara itu pihak kepolisian pun juga kebingungan, terutama Dom, karena orang-orang dari pemerintahan tahu-tahu mengambil alih penyanderaan ini dan meminta para polisi untuk segera mundur. Melizo kemudian mengambil alih kendali, dan menggantikan tugas Dom untuk bernegosiasi dengan para perampok. Dan di saat waktu peralihan inilah para polisi menuruti keinginan para perampok dengan mengirimkan makanan. Kemudian para perampok pun membagikan makanan itu untuk para sandera. Uruguay kemudian membuat rencana cadangan, di mana ia ingin melibatkan harddisk rahasia itu. Akan tetapi, tidak hanya Gallego yang sebelumnya tidak tahu, anak buah Uruguay yang lain pun juga tidak diberitahu. Mereka bahkan menyalahkan Uruguay, sama persis seperti Gallego yang rasanya hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi Uruguay. Hal itu pun membuat Uruguay merasa terdesak dan akhirnya mendatangi Sandra yang dari tadi bersembunyi di toilet. Sandra pun sebenarnya ingin menyembunyikan berlian yang ia dapatkan dari Gallego. Namun karena Uruguay memaksanya keluar, akhirnya Sandra pun terpaksa menelan berlian tersebut dan pura-pura gak tahu. Uruguay kemudian menuding Sandra telah bekerja sama dengan Gallego karena punya kepentingan lain. Pertengkaran ini pun hampir tidak bisa diakhiri. Sampai anak buah Uruguay yang bernama Valera berusaha melerai mereka semua. Hal ini pun kemudian membuat Uruguay merasa kesal. Uruguay menyadari kalau Sandra dan Gallego memang telah bekerja sama dengan cara menukar berlian dengan informasi rahasia itu. Sementara itu Loco yang sejak tadi bertanggung jawab soal teknis, diam-diam ingin membuka file di dalam harddisk. Namun saat Loco berniat membukanya, file itu tahu-tahu terhapus dan semua datanya hilang begitu saja. Loco kemudian merasa panik dan keringat dingin seperti orang kebelet boker. Akan tetapi Loco tak ingin membuat Uruguay semakin marah. Karena ternyata komputer tempat Loco ingin membuka file telah diretas oleh orang-orang pemerintahan. Dan mereka langsung menghapus file tersebut dari jarak jauh.
Setelah itu di kantor polisi Melizzo sudah 100% memegang kendali. Dia kemudian bernegosiasi dengan Uruguay, dan memintanya untuk memikirkan ulang perjanjian di antara mereka. Keduanya pun bertemu di depan gedung. Melizzo seketika itu langsung mengecap bahwa Uruguay telah gagal menuntaskan misi. Untuk itu, supaya Uruguay bisa bebas dengan aman, Melizzo pun meminta Uruguay untuk menuruti seluruh skenario yang diinginkan oleh Melizzo. Sesaat kemudian, negosiasi pun selesai. Uruguay pun langsung marah karena ia merasa dikhianati. Oleh karena itu, Uruguay pun ingin bekerja dengan caranya sendiri. Rencana yang dimaksud oleh Melizzo adalah membebaskan para sandera melalui gedung sebelah. Melizzo akan mengirimkan para polisi untuk menyelamatkan para sandera itu dari sana. Akan tetapi, di tengah persiapan itu, Loco akhirnya memberitahu Uruguay bahwa semua file yang ada di harddisk itu telah dihapus. Hal ini pun membuat Uruguay semakin marah. Itu berarti mereka tidak punya senjata apapun untuk menakut-nakuti Melizzo. Oleh karena itu Uruguay dan kawan-kawan pun membawa para sandera ke gedung sebelah. Saat mereka tiba, Valera langsung menembak petugas yang ada di sana. Dan setelah semua petugas yang berjaga telah dihabisi, para perampok ini pun kemudian memakai seragamnya dan pura-pura jadi polisi yang akan menyelamatkan para sandera. Setelah itu, mereka pun membawa sandera si manajer bank untuk diserahkan kepada polisi yang berjaga di luar. Sayangnya, kebodohan dan kepanikan Loco membuat penyamaran para perampok ini jadi terbongkar, dan akhirnya terjadilah adu tembak yang sangat menegangkan. Dan dalam kerusuhan ini, lengan Sandra pun terserempet peluru dari polisi. Sandra yang terluka pun berusaha diselamatkan oleh Gallego. Dan para perampok pun segera kabur karena rencana mereka ini telah gagal. Setelah itu, Uruguay pun kembali menghubungi Melizzo. Uruguay berkata kalau ia akan menghabisi para sandera satu persatu jika Melizzo tidak bisa menjamin kebebasan para perampok. Hal ini pun membuat Melizzo kembali berpikir dan harus berdiskusi dengan para polisi. Sebenarnya Melizzo yakin kalau para perampok itu tidak mungkin berbuat senekat ini jika keinginan mereka hanyalah uang. Melizzo menyadari kalau Uruguay pasti menginginkan sesuatu yang lebih dan tidak sekedar merampok harta orang lain. Untuk itu, Melizzo tidak ingin terburu-buru membuat keputusan. Sementara itu, Uruguay dan Gallego yang masih terjebak di gedung pun akhirnya saling minta maaf. Mereka saling menyadari kalau misi ini tidak akan berhasil jika mereka terus bertengkar dan tidak percaya satu sama lain. Dan oleh karena itu, mereka harus kompak dan berpikir bersama-sama untuk keluar dari tempat ini dengan aman dan selamat. Maka, Uruguay pun memikirkan cara lain supaya keselamatan mereka bisa dijamin oleh Melizzo. Sebenarnya Uruguay merasa bingung kenapa Melizzo tampak sangat ketakutan dengan harddisk yang katanya milik Soriano itu. Hingga ia pun berpura-pura mengetahui isi file tersebut dan langsung menelpon Melizzo. Di dalam telepon ini, Uruguay berkata kalau ia sudah mengetahui isi harddisk tersebut. Salah satu filenya berupa rekaman video skandal pemerintahan. Dan hal itu pun membuat Melizzo langsung panik dan hanya bisa pasrah.
Jadi Uruguay tahu kalau ia berhasil memancing Melizzo. Dan ia pun kemudian meminta Melizzo untuk mempertemukannya dengan orang dari pemerintahan untuk membicarakan hal ini. Sementara itu, Melizzo yang panik segera menghubungi rekan kerjanya untuk menanyakan kebenaran informasi Uruguay itu. Dan dari rekan kerjanya itulah ia menghapus keraguan Melizzo dan berpikir kalau Uruguay tidak berbohong. Akhirnya Melizzo pun mengutus Ivan untuk menemui Uruguay. Mereka kemudian bertemu di luar gedung yang dijaga ketat oleh para polisi bersenjata lengkap. Uruguay kemudian mengajak Gallego, dan tanpa basa-basi Uruguay segera meminta jaminan kebebasan, karena ia ingin pergi ke luar negeri. Ivan pun bersedia menyiapkan hal itu. Bahkan ia bisa menyediakan kawalan ketat dan menutup beberapa ruas jalan, supaya Uruguay dan teman-temannya bisa ke bandara dalam waktu cepat. Akan tetapi, Ivan sebenarnya masih meragukan informasi Uruguay. Namun, Uruguay mengancam jika Ivan tidak menepati janjinya, maka Uruguay akan menyebarkan skandal pemerintahan yang bahkan Ivan juga terlibat di dalamnya. Ivan pun seketika panik, ia langsung menghubungi rekan kerjanya yang bernama Christina untuk memastikan informasi itu. Maka di lain tempat, Christina pun pergi ke rumah sakit dan menemui Sandra yang telah mendapatkan perawatan. Ia menanyakan tentang para perampok itu kepada Sandra. Dan Sandra yakin kalau pemimpin perampok yang bernama Uruguay itu telah mengetahui semua isi rahasia harddisk tersebut. Namun, sayangnya Sandra sendiri tak tahu apa isi rahasia itu. Ivan kemudian menuding kalau Uruguay telah berbohong, dan hal ini membuat Uruguay tahu kalau Ivan semakin panik. Ivan menuntut Melizzo untuk ikut membantu menyelesaikan urusan ini. Sebelumnya, Ivan hanya melaksanakan perintah dan seharusnya posisinya itu tetap aman karena ia tidak melanggar perintah itu. Ia melakukan tugasnya sesuai skenario yang telah ditetapkan. Akan tetapi, Melizzo sendiri mengaku kalau ia tidak tahu tentang video yang dimaksud Uruguay yang digunakan untuk mengancam mereka. Yang jelas Melizzo akan membuat strategi lain untuk membungkam si Uruguay. Sementara itu, Dom yang dari tadi mengawasi Melizzo dari jauh, lama-lama merasa curiga. Ia pun mengumpulkan informasi tentang Melizzo dan juga Ivan. Hingga dia menemukan fakta kalau kedua orang itu memang berkomplotan dalam kejahatan, dan tampaknya punya kerjasama lain di luar pekerjaan mereka sebagai staf pemerintahan. Sementara itu, di sisi lain Ivan ditarik kembali ke Madrid karena Melizzo sudah membuat keputusan lain. Setelah seluruh negosiasi yang dilakukan, akhirnya pemerintah akan membiarkan para perampok pergi ke luar negeri dengan syarat para perampok akan membebaskan para sandera. Hal ini pun membuat Ivan tidak terima, ia masih ingin mencari tahu mengenai isi video yang disebut-sebut oleh Uruguay. Tapi sekarang saran-sarannya sudah tidak lagi didengar oleh Melizzo. Christina sendiri sudah berangkat ke Madrid dan Ivan yang sudah putus asa akhirnya baru menyusul setelah Christina pergi. Sementara itu di gedung bank, para sandera mulai dibebaskan oleh para perampok, dan menyuruh pemerintah menyediakan bis sekaligus pengamanan untuk para sandera. Akan tetapi, di saat-saat yang genting ini Melizzo menghubungi Uruguay untuk meminta negosiasi lagi. Tapi pada detik ini, Uruguay menyadari kalau hujan sudah berhenti dan matahari pun mulai bersinar di langit Valencia. Itu berarti banjir sudah reda dan mereka bisa kabur melalui terowongan seperti rencana sebelumnya. Oleh karena itu ketika para polisi menyelamatkan Sandra, Uruguay dan kawan-kawan akhirnya kabur melalui terowongan tadi dan banjir pun memang sudah reda. Sehingga, mereka pun bisa melewatinya. Bahkan, para perampok ini sempat berganti baju dulu supaya bisa kabur dengan nyaman.
Sementara itu, Ivan tiba-tiba diberitahu kalau video yang dikatakan Uruguay memanglah cuma bohongan. Ia pun merasa terkecoh dan meminta kembali ke TKP. Saat ia berada di TKP, Ivan menyadari kalau rompi bom yang dipasang di tubuh Sandra sebelumnya hanyalah tipuan. Bahkan tidak cuma itu, senjata yang diberikan pada para Sandra juga cuma bohongan. Ivan pun kemudian pergi ke brankas kotak deposit dan langsung mencari kotak nomor 314. Tapi dia sudah tidak bisa menemukan apapun. Sebagai gantinya, berita korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pun tiba-tiba langsung tersebar di internet. Berita ini pun langsung viral dan mengguncang pemerintahan, apalagi ketika Ivan keluar gedung ia langsung diserbu wartawan untuk dimintai keterangan. Akan tetapi, tentu aja Ivan langsung bungkam, bahkan ia merasa kesal. Para polisi pun segera mencari para perampok yang kabur melalui terowongan, tapi mereka tidak menemukan siapapun kecuali baju perampok yang ditinggal di sana. Sementara itu, para perampok ini sudah berada di dalam kereta. Mereka berhasil kabur dengan membawa semua uang, dan berhasil menimbulkan kepanikan di jajaran para pejabat pemerintah yang terlibat skandal korupsi. Dan film pun tamat. Nah, itulah alur dari film To Steal From a Thief. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.